Halo teman-teman, saya Sopi, selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau memberikan salah satu hal yang biasanya seller lakukan salah lakukan itu pada saat mau iklan itu adalah salah dalam menentukan target ROAS gitu ya. Salah dalam menentukan target ROAS, dia itu iklannya berapa. Spesially ketika teman-teman itu mau iklan pakai GMV Max itu, dan kunci utama di GMV Max itu adalah penentuan target ROAS-nya gitu ya, di awal ya, pada saat kita mau setting. Nah teman-teman, gimana nih caranya teman-teman itu mau ngeset target ROAS-nya gimana ya, supaya nggak boncos teman-teman. Tapi biasanya nggak bakal bisa boncos kecuali teman-teman salah dalam menentukan target ROAS. Makanya ini bahaya banget ya, bahaya banget. Teman-teman bisa rugi sampai ratusan juta gara-gara salah target ROAS gitu. Nah terus gimana caranya itu target ROAS yang bener ya, bukan ya, yang bener gimana? Nanti saya jelaskan tentang, sebenarnya saya jelaskan teoremanya dulu ya, teorinya dulu ya kan. Nah ini sekaligus juga ngejawab ya pertanyaan dari Kang Mahrib, yang Mahrib, hitung target ROAS gimana om, kayak gitu ya, hitung target ROAS gimana om. Nah target ROAS itu kan berdasarkan pasti beda-beda ya kan, beda-beda target ROAS ya. Kita bicara tentang target ROAS itu pasti erat hubungannya kalau kita bicara tentang target ROAS. Oke, itu erat hubungannya dengan yang namanya margin profit teman-teman. Beda-beda ya, margin profit kita berapa gitu ya. Jadi pada saat kita itu ini adalah sebuah harga jual, itu kan ada komponen ya kan, ada komponen HPP, ada komponen misalkan ada biaya admin ya kan, biaya admin, kemudian ada komponen biaya operasional ya, ada biaya komponen operasional, kemudian mungkin ada komponen dia itu pengen laba netnya berapa gitu ya. Nah ini kalau simpelnya kayak gitu, ini baru ketemu satu buah harga jual. Harga jual kan terdiri dari itu semua. Nah kemudian kalau kita bicara target ROAS ya kan, ya kita pahami dulu ROAS itu apa sih ya kan? Return on ad spendingnya berapa. Jadi ketika return on ad spendingnya berapa, kita bacanya gampang banget sih. Misalkan target ROAS 5 gitu ya, berarti saya mau GMV ya kan, atau omset itu 5 kali dari biaya iklan. Nah gitu, biaya iklan. Alias kalau saya hitung iklan 10 juta ya, saya bisa dapat 50 juta GMV-nya kan gitu. Nah sekarang gimana cara menentukan ROAS yang pas untuk kita? Nah kalau kita sekarang udah tahu ya bahwa dalam sebuah komponen harga jual itu, harga jual itu kan tadi ada HPP ya kan, ada kepotong sama HPP nih di sini, kemudian kepotong lagi sama biaya operasional di sini, kepotong biaya admin di sini ya kan, kepotong lagi di sini, itu adalah laba yang diinginkan berapa persen, barulah ketemu di sini itu adalah bukan ROAS-nya sebenarnya, persentase ya kan, budget marketing di sini itu temunya budget ya, budget marketing sebenarnya. Budget marketing yang goalsnya nanti budget marketing itu kita pakai untuk menghitung ROAS gitu ya, menghitung ROAS. Contoh teorinya dulu ya. Contoh saya punya HPP itu adalah 10.000, harga jualnya adalah 20.000 ya. HPP 10.000, harga jual 20.000, ini berarti margin saya berapa? 50%. Oke. Dari angka 50% ini ya kan, dari angka 50% ini kita breakdown. Itu kita breakdown. Yang 17%, nah ini adalah biaya admin. Kemudian yang 15% itu adalah biaya operasional. Kemudian saya itu pengennya teman-teman, harapan saya itu kalau jualan itu seenggaknya saya itu punya 10% gitu ya, 10% laba
dari 50% ini seenggaknya saya tuh pengen dapat 10% itu labanya itu yang jadi laba bersihnya. Oke ya. Berarti ini totalnya adalah 42% ya. Dari admin, operasional dan laba 42%. Sehingga budget marketing yang bisa ditanggung ya kan, tadi kan margin kita 50%. Di sini kita udah hitung nih biaya admin, biaya operasional dan biaya labanya itu di angka 42%. Maka selisih ya kan, selisih yang bisa kita pakai untuk budget marketing ya, untuk budget marketing itu adalah 8%. 50% dikurangi 42%, 8% ya kan. Nah 8% ini nanti yang jadi akosnya gitu ya. Terus kalau ROAS-nya berarti berapa? Berarti sama dengan 100 dibagi 8. Sama dengan 100 bagi 8. Kalkulator. 100 dibagi 8. 12,5. Ya. Berarti target ROAS kalau saya mau setting iklan, saya akan setting iklan di target ROAS angka 12,5 teman-teman. Kalau teman-teman pakai Akos ya 8% ya ini gitu ya. Oke, sampai sini teoremanya bisa dipahami ya. Tapi cara paling gampang sebenarnya adalah ya pakai BCG saya. Beli lagi ya teman-teman. Beli tapi ini enggak gratisan. Jadi teman-teman kalau beli BCG Matrix saya ya kan, beli BCG Matrix saya, kalau mau beli linknya itu ada di deskripsi ya, linknya di deskripsi. Itu kan nanti sudah ada tuh kolom ROAS tuh, enak banget. Di sini kita udah bisa nge-BCG produknya ya, karena di sini yang ditanya tadi cuman bagaimana hitung target ROAS kan. Nah pada saat teman-teman sudah nge-BCG ya kan, udah nge-BCG kemudian udah ketemu produk tuh, ini punya orang ya. Nah kita buka yang punya saya aja ya, data orang yang nih. Contoh aja ya, kalau contoh yang toko saya aja. Nah contohnya kita udah nge-BCG nih pakai tools ini ya kan. Kalau yang bingung gimana caranya BCG, cari video-video saya terdahulu ya. Saya BCG-nya itu gimana. Ya ketemu data, akhirnya ketemulah yang mau saya iklankan adalah produk style ini ya. Nah gimana cara menentukan saya target ROAS-nya? Misalkan contoh produk ini tuh. Produk ini itu saya tinggal masuk ke yang sini bagian ROAS. HPP-nya berapa? Misalkan HPP-nya adalah 22.000. 22.000. Kemudian saya jual dengan harga 49.000. Oke. Maka margin profit saya adalah 55%. Ya. HPP saya 22.000, saya jual 49.000. Biaya admin saya karena mall itu di angka 15% saya, karena kan nggak ikut cashback ekstra ya, 15%. Biaya operasionalnya di sini tuh 0. Biaya operasionalnya 0. Kenapa? Karena dia sistem dropship. Kemudian target laba bersihnya saya pengen 20% nih. Nah kalau saya targetnya itu 20%, maka ROAS yang harus saya setting itu ada di angka 5. Angka 5. Ini akan sangat, ya angka 5 sih angka yang sangat achieve banget ya. Kalau teman-teman misalkan, waduh aku maunya 30%, boleh monggo aja. Jadi semakin tinggi target laba bersihnya ya berarti ROAS yang harus dicapai juga tinggi, jadi 10 tuh kalau maunya 30%. Kan gitu. Kalau maunya tadi 20% ya kita cuma tinggal ngejar target ROAS 5 gitu. Saya sih 20%. Saya cuma tinggal ngejar target ROAS 5 ya kan ya. Karena marginnya tinggi gitu. Oh, gampang dong Mas ngejar ROAS 5. Ya gampang kalau marginnya rendah, kan marginnya lumayan teman-teman. Harga jualnya lumayan gitu ya. Jadi ya nggak segampang-gampang itu juga gitu ya. Nah kalau udah ketemu kayak gini, ketemulah target ROAS-nya. Enak teman-teman. Makanya pakai ini aja biar teman-teman nggak salah hitung target ROAS-nya berapa ini ya. Yang bawah ini cuekin aja, ini pakai ini untuk manual, tapi udah nggak saya sudah jarang pakai manual ya. Makanya yang sampai sini ya target ROAS sampai poin ke 10 aja. Yang diisi cukup yang hijau-hijau aja. Biaya admin berapa, biaya operasional kira-kira berapa persen gitu ya.
Jadi gaji, listrik dan sebagainya itu berapa persen dari GMV-nya gitu ya. Kira-kira yang ditanggung biasanya normal itu di angka 10 sampai 20% tuh biaya operasional itu. Tapi beda toko pasti beda-beda. Ini gue dihitung, diperkirakan, diestimasikan. Syukur-syukur teman-teman punya laporan keuangan, itu lebih bagus lagi gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman video dari saya. Semoga membantu teman-teman untuk menentukan target ROAS supaya gak rugi. Dan teman-teman kalau udah ngerti caranya ngitung target ROAS, udah ngerti iklan GMV itu bagus dan sebagainya, saya itu sangat membiarkan sekali teman-teman itu hampir bisa dibilang teman-teman gak bakal bisa boncos gitu ya. Dan seperti biasa untuk nutup video, pesan terakhir saya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.